Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Gus Yasin dari channel tutorial serba mudah. Kali ini akan kita sharingkan bagaimanakah manfaat streaming. Pertama untuk meningkatkan viewer, yang kedua melatih skill public speaking kita. Jadi kita sekarang ini sering melihat di channel YouTube seseorang ternyata adalah uploadan streaming. Streaming ini sendiri sekarang menjadi satu tren yang memberikan satu manfaat plus, dan akan kita kupas apa saja nilai plusnya. Ikuti ya guys. Manfaat pertama kalau kita lakukan streaming adalah kita bisa menunjukkan secara real time kepada viewer atau penonton kita. Jadi kita sedang berbuat apa, meliput apa, menyampaikan informasi yang aktual, yang betul-betul real time. Dan ternyata ini memberi satu daya tarik tersendiri bagi viewer. Jadi kemarin saya coba sering melakukan streaming untuk kegiatan liputan di terminal. Jadi ternyata banyak sekali di antara calon pemudik yang kemudian bergabung menjadi penonton atau viewer channel saya itu menanti kabar terbaru, terupdate dari kondisi di terminal Purabaya Bongorasi. Akhirnya streaming saya ini alhamdulillah memiliki rating yang cukup baik, sekalipun bagi sebagian channel yang lain masih rendah. Tapi bagi saya, kalau sudah di atas 100, di atas 1000 itu pikiran saya senang sekali karena ternyata penontonnya cukup banyak. Salah satu viewer saya itu komen bahwa saya pernah streaming selama sekitar 50 menit dari terminal Purabaya Bongorasi untuk meliputnya itu. Dia tertarik sekali sehingga dia mensubscribe dan kemudian mengamati, melihat tayangan-tayangan saya berikutnya, dan sampai ada yang mengatakan, "Mas, apakah setiap hari Anda ada di Bongorasi? Kok pagi, siang, sore selalu melakukan streaming?" Jadi kesimpulan pertama, streaming itu menjadi alat kepanjangan bagi mereka-mereka viewer kita, penonton kita, untuk mengetahui secara langsung, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Artinya kita seakan-akan menjadi wakil mereka untuk datang ke satu tempat yang mereka butuh informasi update-nya, tapi dia nggak mampu. Nah, ketika kita menjadi channel sebagai perantara, otomatis viewer ini akan bertambah. Jadi kita menjadi alat kepanjangan mereka. Jadi ini bagi saya sangat menguntungkan, nanti saling menguntungkan. Jadi kita butuh viewer, tayangan kita banyak ditonton, mereka sendiri juga membutuhkan update konten dari apa yang memang mereka ingin dapatkan update-nya. Yang kedua, kalau kita bicara live streaming sekarang ini ternyata memberi manfaat secara internal buat diri kita sendiri. Jadi live streaming ini kan bagaimana kita menayangkan secara real time, secara aktual. Nah, kalau bisa kita menjadi seorang narator. Artinya kita menjadi seorang penjelas di dalam kegiatan streaming itu, sehingga di sini kita mau tidak mau berlatih tentang public speaking, bagaimana bicara, faktanya, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Ini otomatis menjadi satu nilai plus bagi kita yang belajar streaming. Kalau kita mungkin awalnya nggak bisa ngomong, susah ngomong, mungkin nggak lancar ngomong, mungkin dengan streaming ini akhirnya kita menjadi lancar ngomong. Dan otomatis mau tidak mau kita terpaksa dan bisa harus menguasai materi atau konten yang kita upload itu. Jadi misalkan saya kemarin mengupload kegiatan di terminal Purabaya Bongorasi, hanya beberapa bis saja yang saya tahu. Tidak semua armada bis, jadwalnya, biaya atau tiketnya saya tahu, tapi saya berusaha untuk menambah tahu, semakin tahu, dan alhamdulillah akhirnya mungkin 70% tahu. Walaupun nanti pasti ada koreksi dari netizen atau penonton kita, tapi tidak mengapa. Jadi intinya kita terus belajar bagaimanakah menangkap atau mencari informasi yang bermanfaat, bernilai guna bagi viewer atau penonton kita. Dan ini yang menjadi satu passion bagi kita untuk mengembangkan channel YouTube ini. Ketika kita mendapatkan umpan balik, ya, komentar dari netizen bahwa dia tertarik untuk mengupdate setiap konten yang kita upload, ternyata di situ dia secara lugas menyebutkan, "Saya tertarik Mas dengan upload mengenai aturan tidak adanya rapid, atau mungkin sudah normalnya kembali jalur Bongorasi, atau mungkin kegiatan di bandara yang pernah saya liput dan seterusnya." Ini menjadi satu umpan balik yang positif bagi kita untuk mengembangkan channel ini, mengisi konten-konten yang memang diharapkan menjadi daya tarik bagi viewer atau calon viewer. Jadi menjadi daya tarik jadi penonton atau calon penonton.
menurut saya, don't give up, jangan menyerah. Kita sangat terbuka sekali mengembangkan konten-konten yang mungkin akan menjadi nilai jual atau daya tarik bagi penonton. Prinsipnya, streaming ini menjadi salah satu cara yang intinya menurut saya, streaming adalah salah satu metode mengupload konten yang memberi nilai tinggi untuk peningkatan viewer atau penonton kita. Mengapa? Karena penonton sendiri punya rasa penasaran atau curiosity sehingga dia tertarik untuk menonton streaming update kita. Sekarang pertanyaannya adalah streaming pada konten yang bagaimana? Streaming pada konten yang bagaimana itu Anda yang lebih tahu. Tentu saja melalui survei, misalkan saja kenapa setelah saya streaming tentang kegiatan di Purabaya Mengurasi tentang bis kok lebih tinggi dibanding kegiatan di bandara meliput tentang pesawat, penumpang dan seterusnya. Ini akan Anda jadi satu survei bagi kita, ternyata streaming ini, konten yang begini yang banyak diminati. Saya kira dari konten demi konten yang kita upload, yang viewernya tertinggi, itu menjadi salah satu alat ukur bahwa viewer kita mungkin sukanya di situ. Sekalipun sifat daripada viewer atau penonton itu terus dinamis dan berkembang, sehingga kita nggak bisa statis, kita harus terus berkembang mencari konten-konten yang bisa memberikan satu nilai positif bagi penonton untuk tahu atas upload channel kita. Selamat mencoba, bisa Anda coba untuk mengembangkan channel YouTube Anda supaya panen viewer, syukur-syukur panen subscriber. Dan ini menjadi satu poin yang harus kita kembangkan karena sekali lagi kita ingin channel kita ini bermanfaat bagi kita dan semua orang yang ingin melihatnya.